Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang kompak nih yang belakang, belum jawab ya. Insyaallah yang jawab saran saya doakan insyaallah masuk surga. Yang nggak jawab masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi 'ammal huda. Wassalatu wassalamu ala man ihtada wa ala alihi wa ashabihi khaira ahli taqwa, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarrukan bi dzikril ayah wa ta'abudan bi tilawatihi. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man 'azama maulidi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah. Wa qala sayyidina Ali karramallahu wajhah, man 'azama maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Wa qala Imamuna Syafi'i radhiyallahu anhu, man jama'a ihwanan wa hayya'a ta'aman ba'athahu Allahu yawmal qiyamah ma'a siddiqin wa syuhada'i wa shalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Wa qala Syekh Al-Qisti, man hadara mauqi'an yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad utiya lahu radatan fil jannah li'annahu ma qasada dhalik illa li mahabbati sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabi man ahabbani kana fil jannah. Wa qala sahibul burdah al-imam Busiri rahimahullah, maulaya salli wa sallim da'iman
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واجعلنا من خيار أمتي وأشهدنا غدا في زمرتي واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وإلى متمسكين بسنتي وطاعتي وأمتنا على ملتي وجماعتي واجعلنا من أهل شفاعتي برحمتك يا أرحم الراحمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي أما بعد. Pertama-tama yang saya hormati para alimil ulama, wabil khusus guru kita bersama yaitu Al-Ustaz Didin, Al-Ustaz Jaka, dan juga Al-Mukarram guru kita bersama Al-Ustaz Daud Muslim, dan juga Ustaz Zainal As-Sundawi, Ustaz Abdul Rahim Adinda, saya sendiri, dan juga para asatidz yang lainnya yang tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Mudah-mudahan para guru-guru kita mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah-tambahkan keberkahannya oleh Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para orang tua kita, wabil khusus di sini alhamdulillah ada Bapak RW, itu Bapak Haji Majid, para ketua RT yang tidak sebutkan satu persatu, para tokoh masyarakat, bapak-bapak hadirin, dan juga para adik-adikku sekalian, para pemuda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang utama, bila sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak mengumpulkan bekal kita untuk kita pulang ke akhirat nanti, dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikis dosa-dosa kita. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan Allah, nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, terutama nikmat iman Islam, taufik serta hidayah dan inayahnya Allah Subhanahu wa taala selalu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu istiqomah di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita pulang nanti ke rahmatullah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat yang akmal dan sejahtera yang sempurna mudah-mudahan selalu terlimpah tercurahkan kepada baginda yang mulia Habibana al-Karim Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para atba tabi'nya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian sebagai umatnya yang selalu mengharapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada malam yang berbahagia ini dapat berkumpul di tempat yang mulia, di bulan yang mulia. Mudah-mudahan
kita termasuk umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak ada lain tujuan kita datang ke tempat yang mulia ini, tidak ada lain adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencari daripada ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah salat berjamaah. Dilanjutkan dengan hadiah zikir kepada ahli kubur, dan dilanjutkan dengan pembacaan maulid Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan, yang telah kita kerjakan, ini mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk daripada keterangan seorang ulama yang tabahur beliau ini mahabbah. Beliau ini cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Bahkan sampai kata beliau, man hadara mauqi'an yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad u'tiya lahu radatan fil jannah li'annahu ma qasada dzalik illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Ngerti enggak Pak? Ngerti enggak apa yang saya ucapin tadi? Ngerti enggak? Insyaallah kalau yang ngerti yang nyaman itu enggak ya. Tapi kita ya alih bahasa kepada bahasa Indonesia ya, supaya ngerti insyaallah. Kalau ngaji mah ya, yang tadinya enggak ngerti jadi ngerti, yang tadinya ragu-ragu jadi yakin. Karena apa? Karena kita ngaji insyaallah. Kalau kita ngaji insyaallah bakal ngerti. Apa kata beliau? Barang siapa orang yang menghadiri, mendatangi tempat di mana dibacakannya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita telah baca maulid Sinsuduron ya. Nikmat ketika kita membaca maulid, walaupun kita enggak ngerti nikmat enggak Pak? Nikmat, apalagi baringan segini nggak ngerti, nikmat kita mendengarkannya. Iya, itu masya Allah luar biasa. Kita datang ke tempat ini karena di sini bacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad utiya lahu radatan fil jannah. Sungguh orang ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bonus yang nggak tanggung-tanggung. Kalau Allah ngasih pahala nggak tanggung-tanggung Pak ya, ngasih bonus nggak tanggung-tanggung kepada umatnya, apalagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diberikan oleh Allah? Faqad utiya lahu radatan fil jannah. Akan diberikan ya taman yang ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang tersebut insya Allah akan masuk surga dengan sebab apa? Dengan sebab hadir di tempat dibacakan maulid. Kenapa? Li'annahu ma qasada dzalik illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak ada tujuan lain datang ke tempat ini, bukan kita mengharapkan berkat, benar enggak? Datang ke sini bukan mengharapkan bongsang. Ada bongsangnya? Alhamdulillah enggak ada. Datangnya ke sini kita tidak ada tujuan kita karena kita mempunyai cinta kita kepada Rasulullah. Pak, kalau cinta itu bisa mengalahkan segalanya.
Iya enggak? Walaupun jauh terasa dekat, walaupun berat menjadi kenapa? Karena cinta. Begitupun kita cinta kepada Rasulullah. Walaupun jauh ini tempat dari rumah kita, tetap kita datang. Kenapa? Dasarnya kita cinta. Walaupun berat, enaknya mau hujan begini punya di rumah, ya, bari ngopi, nonton TV, udah enak banget dah, ya enggak? Tapi kita karena dasar cinta, kita paksain walaupun hujan. Begitu juga ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan siapa? Panggilan siapa? Allah. Kita cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Kok masih di sawah? Masih ada di sawah, masih ngeluk-ngeluk ngeliatin benang. Si pada kita udah dipanggil sama Allah. Ngaku kita cinta kepada Allah, ketika Allah manggil kita tenang-tenang saja. Baru juga aja. Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Baru juga, masya Allah. Udah beres orang keluar dari masjid. Tuh baru juga bubar. Kapan mau sholatnya kita? Kapan mau sholatnya? Kalau kita mau sholat, mending disolatin lah. Setuju? Setuju nggak kira-kira? Waduh, masya Allah. Ya. Kalau orang nggak mau sholat, ya. Kata ulama, as-sholat karrosi fil jasad. Sholat itu laksana seperti kepala yang ada di anggota badan kita. Orang masih bisa hidup walaupun nggak ada tangannya, benar nggak? Orang masih hidup walaupun nggak ada kakinya, benar nggak? Banyak di pasarannya orang yang nggak ada kakinya cuma sebelah, tangannya cuma sebelah, ya. Bahkan kalau misalkan kita nanti ke ke Mekah, ya, banyak sekali tuh. Kalau kita pulang dari Haram, ya, banyak orang-orang hitam, ya, tangannya nggak ada. Itu katanya bekas dikisos, ya. Karena kalau di sana itu, kalau misalkan nyolong, ya, sudah sampai hadnya dipotong, ya. Jadi di sana benar-benar menerapkan hukum Islam. Jadi jelas semuanya. Jadi kalau udah datang waktu sholat, udah apa itu tinggalin. Walaupun toko emas ditinggalin, berjamaah semua. Tuh masya Allah. Maka keberkahan di kota suci Mekah. Nah, biasanya kita suka ketemu tuh setelah kita pulang dari Masjidil Haram, ya, mau ke maktab kita, banyak tuh orang-orang hitam, ya, apa sabila haji, minta kalau ya, tuh kasihan dong Pak, kasihani saya, kalau bahasa kita gitu ya, bahasa nggak ada kasihani, sabila haji sabila, gitu. Itu banyak orang yang nggak ada tangannya masih bisa hidup, nggak ada kakinya masih bisa hidup. Tapi kalau orang udah nggak ada kepalanya, kira-kira hidup mana? Mau bisa hidup, ya. Makanya begitu, kalau orang nggak sholat sama dengan orang yang nggak ada kepalanya, disebut orang bukan? Bukan, sebutnya apa? Memetik, ya. Makanya banyak yang gentayangan di daerah kita. Masya Allah, mudah-mudahan, ya, kita doakan semua jamaah musola An-Nur, mudah-mudahan
ya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salatnya berjamaah. Masya Allah kita sah. Rasulullah wasiat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya Ali, alaikum bisolatil jamaah. Fa inna ya kama syika ilal haji wal umrah. Ini wasiat wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Ya. Seolah-olah wasiat kepada kita semuanya sebagai umatnya. Tuh Kanjeng Nabi makasihan kepada umatnya. Dikasih jalan diselamatkan, dikasih jalan yang lurus, dikasih jalan supaya selamat umatnya itu. Kenapa? Karena nanti Kanjeng Rasul di yaumil kiamah ketika melihat umatnya yang disiksa, Kanjeng Nabi nangis. Rasulullah sedih. Ya, salah siapa Pak? Kita mau nyalahin siapa kalau misalnya kita disiksa sama Kanjeng Rasul udah ngasih jalan yang lurus. Guru-guru kita di sini sudah mengarahkan kepada kebaikan. Jadi tidak bisa disalahkan kepada siapa-siapa, yang salah diri kita sendiri. Kata Rasulullah, alaikum bisolatil jamaah. Laksanakan, tetapkan olehmu sholat berjamaah, dawamkan berjamaah, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Kenapa? Fa innaha kamasyika ilal haji wal umrah. Sesungguhnya sholat berjamaah itu kita melangkah dari rumah ke musola, melangkah dari rumah ke masjid. Laksana kita berangkat haji dan umrah. Masya Allah. Umrah berapa juta? Umrah berapa juta? 30 juta. Ada 30 juta ya? Ada yang 26. Kalau sajana tuh 26, 27. Sudah 7. Ada yang 30 juta bahkan. Apalagi haji. Kemarin sampai 60 juta. Mahal nggak kira-kira? Mahal. Kita berangkat dari rumah ke masjid, kira-kira ongkos berapa duit? Gratis. Bari dekat lagi ke musola, bari dekat lagi ke masjid. Ya, si padahal itu sama dengan kita berangkat haji, berangkat kok pada di rumah wae salatnya? Enggak pengen pahala haji, enggak pengen pahala umrah. Kalau pengen sholat insya Allah sholat berjamaah, sholat benar. Ya, kenapa katakan Nabi? Tidaklah orang yang yahrisu, apa yahrisu? Ya, apa kalau bahasa Jawa? Kalau bahasa kita itu orang yang kesentrem, sholat berjamaah, pengen nyata sembahyang berjamaah. Kapan nih mau johor teh? Ya, pengen berjamaah. Kapan nih datangnya asal pengen berjamaah? Ya. Tidaklah orang yang kesengsem sholat berjamaah kecuali orang tersebut adalah salah satu orang yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu. Pengen kita jadi orang yang dicintai sama Allah? Pengen nggak? Pengen. Kalau orang sudah dicintai sama Allah, jangan sifati yang dia pinta, yang nggak pinta juga bakal ditawarin. Bagaimana Rasulullah mendapatkan titel Habibullah, yang mana Habibullah ini adalah mengungguli daripada titel para nabi yang lain. Nabi Musa kali
kalimullah. Nabi Isa ruhullah. Tapi Rasulullah dapat kita daripada Allah Habibullah. Apa bedanya? Habibullah adalah setiap ucapannya, tingkah lakunya dicintai oleh Allah Subhanahu. Beda dengan para nabi yang lain. Ucapan dan perbuatannya ingin dicintai sama Allah, ingin dicintai sama Allah. Beda enggak? Berarti tinggian mana? Tinggian pangkat Habibullah. Ana Habibullah wal musalli alayya habibi. Aku adalah kekasih Allah dan orang yang membaca salawat kepadaku adalah kekasihku. Kita tiap hari baca salawat berapa kali? Alhamdulillah kita mah di dalam sholat baca salawat. Power nih. Kalau orang nggak pernah baca salawat, nanti Kanjeng Rasul nggak bakal kenal. Nggak bakal kenal. Kalau orang yang nggak pernah baca salawat, Rasulullah nggak bakal kenal. Bagaimana mau memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah? Ketika kita butuh pertolongan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menolongin kita nanti di yaumil qiyamah? Saya bukan ada bapak saya, ada emak saya. Nafsi nanti mah di yaumil qiyamah. Masing-masing bahkan nabi yang lain pun tidak memberikan syafaatnya, tidak memberikan pertolongan kepada umatnya kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bagaimana nanti kalau kita di yaumil qiyamah? Ya Rasulullah, ana min ummatika ya Rasulullah. Aku ini umatmu ya Rasulullah. Katakannya Nabi. Siapa itu ya? Siapa ya? Itu orang mana? Orang Bokirai. Orang Bokirai. Dekat musuh enggak? Alhamdulillah dekat. Suka sembahyang enggak? Enggak. Aduh. Hanya Nabi enggak bakal kenal. Enggak bakal. Naudzubillahi min dzalik. Sebab ada kisahnya. Ada kisah. Ada seorang laki-laki bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpinya itu seorang laki-laki bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah tidak memandangnya, tidak menengok kepada arahnya. Sedih itu seorang laki-laki. Ya. Ketika bermimpi dengan Rasulullah, Rasulullah enggak memandangnya, tidak melihatnya. Kalau kita bahasa kitanya apa? Melengos, coba melengos. Melengos tuh bahasa kitanya. Ya. Ngeblier. Melengos Rasulullah. Enggak memandang kepada orang itu. Ya hanya bertanya orang itu, ya Rasulullah. Apa halam ta'rif? Apa engkau tidak mengenal aku ya Rasulullah? Aku ini umatmu ya Rasulullah. Kata orang itu. Ya. Apa katakannya Nabi? Iya, memang kamu itu umatku. Ya. Terus bagaimana itu? Kata Rasulullah. Aku mengenal kepada umatku tergantung sholawat, bacaan sholawatnya kepadaku. Tergantung bacaan sholawatnya kepada Rasul. Berarti apa? Semakin banyak orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah, semakin dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Ali bin Ashur, ulama besar yang cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Beliau kalau baca sholawat itu dari ba'da isya sampai datang waktu subuh
Isya sampai datang waktu subuh. Kira-kira kita kuat nggak? Hah? Kuat kalau dipaksain mah. Jangan kira apa nonton bola. Ya enggak. Kalau nonton bola ditungguin kapan ditaruhnya nih. Itu kan sampai subuh diladenin. Tapi ketika kita ibadah, masya Allah luar biasa. Baru sebentar udah ngantuk. Lama dikit tasbih kemana, mata kemana. Itu mas saya. Ya. Itu. Jadi Rasulullah akan mengenal kepada umatnya tergantung bacaan sholawatnya. Semakin kita banyak membaca salat kepada Rasulullah, semakin kenal Rasulullah kepada kita. Makanya salat itu pertama, ya, tashfa, tadfa, tarfa. Salawat. Pertama, tashfa. Apa? Salawat bisa memberikan syafaat kepada kita. Ya. Yang kedua, tadfa. Salawat bisa menolak ya bahaya. Bisa menolak daripada bahaya. Ya. Gitu kan? Kan ada kisahnya. Ada kisahnya. Ada orang punya anak di zaman dulu, ya. Ada orang punya anak. Itu anaknya kuda, ya. Naikin kuda bapaknya, ya. Naikin kuda bapaknya, nggak ketahuan sama orang tuanya. Ya akhirnya itu kuda, ya, dipacu sekuat-kuatnya sama anak itu. Ya akhir masuk ke istana raja. Ya. Di depan istana raja ada seorang anak raja. Ya. Yang akhirnya apa katanya? Keseruduk ya. Apa keseruduk? Ketabrak ya. Kalau mobil ketabrak, kalau misalnya kalau kuda namanya seruduk. Keseruduk ya. Ketabrak itu pun ya akhirnya meninggal dunia. Itu anak raja ya akhirnya marahnya luar biasa itu raja ya. Dicariin itu yang namanya anak tersebut, budak tersebut yang naik kuda, siapa ya akhirnya ketemu ya sama asisten raja itu. Wah, langsung ya dipanggil ya, dipanggillah itu orang tuanya ya kepada raja, harus mempertanggungjawabkan perbuatan anak-anaknya yang akhirnya hukumkan di Arab harus dikisos ya, harus dibunuh lagi, dibunuh lagi. Yang akhirnya makan besok mau kisos. Ini si bapaknya ya, karena sayang kepada anaknya, dia langsung sholat 2 rakaat buat hajat. Kemudian dia baca sholat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca sholat sampai pagi. Ya akhirnya dengan barokahnya sholawat datanglah si raja ke rumahnya. Bukan orang tuanya datang ke istana, tapi si raja tersebut datang ke rumah si anak tersebut. Ya akhirnya singkat cerita dibebaskanlah itu anaknya yang tadinya mau dikis, dengan apa? Dengan barokahnya orang tuanya pada malam hari bersolat kepada Rasul. Itu tadfa ya. Tadfa. Yang pertama tashfa, yang kedua tadfa, yang ketiga tarfa. Itu sholat bisa mengangkatkan derajat kita nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan cinta kita kepada Rasulullah harus kita buktikan. Dengan apa? Dengan memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan cinta kita kepada Allah harus kita buktikan dengan apa? Dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kita sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semampu kita, semampu kita, karena Allah ketika memerintahkan tidak memaksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak memaksa. Ya, kita nggak bisa sholat sambil berdiri, bisa sambil duduk, boleh. Ya, ini mah abah kaki udah ngerengkeng banget. Ya, misalkan sembahyang nggak bisa berdiri, bari duduk boleh nggak? Boleh, silakan. Nggak bisa bari duduk, silahkan bari tidur miring. Enggak bisa tidur miring juga, silahkan bari celentang. Ya, enggak bisa juga tabu bedug. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang itu mah bukan sholat tapi di sholatin. Makanya sholatlah sebelum kita di sholat. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.